Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit Realme 3 dengan kondisi ini restart mode ya, di charging langsung muncul logo DM Verify Corruption, kemudian restart ya. Menurut keterangan ini sudah dilakukan flashing, namun beberapa kali flashing tetap tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Unit tetap stuck di restart mode, tidak dapat bisa masuk ke booting berikutnya. Untuk analisa awal, saya coba gunakan tools Pandora Box untuk memastikan kerusakan sebenarnya terlebih dahulu ya. Dan ini Pandora Boxnya sudah terbuka ya. Pilih Realme 3. Ini coba saya read info terlebih dahulu. Ini untuk memastikan apakah IMMC sehat atau sudah rusak ya. Saya colokkan USB dengan menekan tombol atas sama bawah secara bersamaan. Dan ini sudah terbaca di Pandora Box-nya ya. Dan ini terbaca exceed its maximum estimate lifetime ya, artinya internal storage sudah rusak. Ini sudah tidak dapat digunakan kembali ya kalau lifetime-nya sudah seperti ini. Maka dari itu IMMC ini rusak, harus dilakukan pergantian. Dan kita langsung saja masuk ke tab read partition. Kita backup keseluruhan partisi di bagian NP datanya ya. Saya tekan lagi volume atas sama bawah secara bersamaan dan cabut kembali USB, lalu tancapkan dan biarkan partisi keseluruhan terbaca terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah terbaca semua partisi. Kita backup 3 item saja, bagian NP data, NP RAM, dan bagian Oppo custom ya. Nah, 3 partisi ini aja sudah kita backup dulu. Selanjutnya kalau sudah terbackup, kita bongkar unitnya. Ini kondisi unit masih utuh, belum terkena perbaikan ya. Saya bongkar terlebih dahulu. Mesin sudah terbongkar, kita tangani, langsung masuk ke tahap perbaikan ya. Ini masih utuh, belum terkena perbaikan. Dan untuk metode penanganannya di sini saya ganti IMMC-nya saja, dikarenakan kalau misalkan repartisi tidak akan tahan lama ya. Maka dari itu saya masuk ke tahap perbaikan. Dan oke, ini saya lanjut eksekusi saja, dikarenakan ini kerusakannya sudah diketahui ya. Yang mana kerusakan ini terjadi di IC IMMC-nya yang sudah mengalami urgent ataupun sudah habis masa kerja ya. Terlihat dari pada saat tadi saya identify menggunakan Pandora Box, untuk healthy statusnya dia sudah maksimum lifetime, yang menandakan bahwa masa kerja IC IMMC sudah habis. Ini mewajibkan IC IMMC diganti dengan IC IMMC yang baru, dikarenakan untuk penggunaan jangka panjang ini kalau di FFU metode untuk daya tahannya tidak bisa dipastikan ya, bisa lama bisa sebentar. Kalau untuk lebih yakinnya untuk penggunaan jangka panjang, baiknya diganti saja dengan IC yang baru. Untuk IC nya sendiri ini yang aslinya menggunakan KMGD ya. Ini kapasitas 3/32 GB. Untuk proses pelepasannya hati-hati saja.
pastikan pelepasan tidak ada kesalahan pengerjaannya. Jangan sampai timbul kesalahan pada saat pembongkaran IC, karena itu akan mengakibatkan lama pengerjaan yang menyebabkan nantinya habis waktu untuk memperbaiki kesalahan yang ditimbulkan oleh pekerjaan kita ya. Jadi harus selalu hati-hati. IC MMC ini sudah saya lepas dan saya mulai membersihkan sisa timah dan lem di PCB. Bersihkan secara perlahan, gunakan suhu secukupnya saja, jangan terlalu panas. Untuk timahnya ini saya gunakan timah batang dan pemberian cairan flux agar timah mudah meleleh ya. Ratakan dengan Godwick sampai permukaannya halus. Bersihkan dengan cairan pembersih. Ini saya gunakan thinner ya. Dan kalau sudah semuanya selesai di mainboard, sudah bersih, selanjutnya kita siapkan IC eMMC pengganti, yang mana IC eMMC ini tersedia stoknya di saya. Untuk mempersiapkan IC eMMC yang baru ini saya gunakan UP box untuk mengidentify cheat dan IC yang barunya ya. Untuk cheatnya sendiri ini kita lihat terlebih dahulu cheat apa yang tersedia, nanti kita sesuaikan. Ini ada KMRH dan stok yang saya gunakan ini KMRH juga. Jadi list cheat yang di MMC ini sudah sesuai dengan cheat yang dibutuhkan oleh firmware ya. Jadi selanjutnya ini kita pasang kalau IC MMC sudah sesuai cheat yang ada di list scatter yang barusan kita masukkan secara manual di factory image ya. Pastikan IC sehat, tidak bermasalah di bagian LPDDR-nya ya. Ini untuk pemasangan saya gunakan flux dan pastikan pin BGA-nya sudah rata semua. Tepatkan secara presisi di PCB dan ada garis pembatas, itu jangan sampai tidak presisi ya. Dan untuk pemasangan IC MMC-nya gunakan panas. Ini saya gunakan di angka 300 derajat Celcius untuk panasnya. Untuk memastikan IC sudah menempel dengan sempurna, gerakan secara perlahan dan pastikan dia sudah ngembal. Dan ini sudah selesai untuk proses pergantian IC MMC-nya ya. Ini IC MMC yang lamanya sudah tidak bisa digunakan kembali. Selanjutnya kita isi data menggunakan USB via Pandora Box lagi. Dan di sini saya sudah lakukan pergantian IC MMC only di seri Realme 3 ya. Yang mana ini serinya RMX 1821. Ini IC MMC lama sudah saya nyatakan rusak dikarenakan tadi saat di-identify ini sudah urgent lifetime usage ya. Ini sudah tidak dapat digunakan kembali meskipun bisa di FFU, namun umur pemakaian tidak bisa dipastikan awet ya, karena FFU metode tidak mengganti, itu hanya memperbaiki. Jadi di sini saya ganti MMC-nya saja dengan seri KMRH dengan kapasitas 6/64 GB. Yang bawaannya ini KMGD kapasitas 3/32 GB. Ini saya upgrade agar storage dan RAM-nya bisa naik dan penyimpanan agak luas ya, meskipun ini kalau tahun sekarang kategorinya cukup ya. 6/64 itu cukup untuk menggunakan aplikasi saat ini. Untuk MMC-nya ini saya pasang kosongan dengan RPMB clean ya. Sebenarnya untuk tipe ini mau clean mau not clean bebas ya, karena ini seri MediaTek. Dan untuk itu setelah IC terpasang, kita lanjut flashing saja ya. Kita lanjut flashing menggunakan box yang di awal saya pakai untuk meread kondisi IC MMC-nya ya. Ini mesin sudah terpasang ke LCD. Lanjut kita gunakan Pandora Box untuk mengisi datanya ya. Ini tidak sampai, saya geserkan sedikit.
Saya buka dulu untuk Pandora boxnya. Nah, ini Pandora boxnya sudah terbuka. Masukkan file OPP, mau OPP mau scatter bebas ya. Ini saya masukkan file OPP. Berikut checklist untuk project filenya agar tidak menulis ulang file OPPO customnya ya. Project ID-nya di checklist. Ini pastikan filenya semua terchecklist. Lalu masuk ke tab flash dan write OPP. Tancapkan unit untuk. Nah, ini Pandora sudah mulai membaca partisi internalnya ataupun sudah mulai membaca MMC-nya. Ini masuk ke SendDA. Pastikan cheatnya sesuai dan tidak ada error di exit RAM maupun di SendDA ya. Ini kapasitas 64 GB dengan healthy 0-10%. Dan ini partisi merah, artinya tidak ada partisi yang terbaca karena ini dipasang kosong, tidak ada file yang terisi ya. Ini proses flashing sudah mulai berjalan, jadi kita tunggu sampai proses flashing ini selesai dan kita lihat hasilnya apakah pergantian MMC bisa menyelesaikan masalah yang awalnya ini unit restart tidak bisa masuk ke booting berikutnya ya. Salilana upami seep waktuna disebut
Dan proses flashing selesai ya. Ini sudah sukses flashingnya. Apakah unit bisa langsung menyalakah? Nah, ini masih di logo petir ya. Nah, ini sudah nyala indikator baterainya, artinya proses flashing sudah sempurna. Saya nyalakan, apakah unit bisa menyalakah? Ini sudah muncul di logo Realme-nya ya, artinya proses pergantian IC MMC sesuai dengan chip dan flashing sudah sempurna ya. Ini sudah masuk ke booting yang kedua, tinggal kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Nah, ini sudah di awal pilihan bahasa, saya next sampai dengan selesai. Ini saya biar cepat ya, bintang 813 pagar, biar langsung masuk ke menu utama. Nah, ini unit sudah bisa masuk ke menu utama, artinya proses pergantian IC MMC sudah sempurna. Ini saya masuk ke tentang ponselnya saja. Ini Realme 3 dengan kapasitas RAM 4 GB, internal storage-nya 64 GB, sesuai dengan IC MMC yang saya gunakan ya. Berikutnya ini kita restore untuk NP data dan NP RAM-nya, karena ini emailnya belum ada ya. Pastikan juga ini baseband sudah tertulis. Kalau baseband unknown dirasa dulu ya. Nah, ini baseband sudah ada. Saya restore untuk NP data dan NP RAM-nya yang sebelumnya saya backup. Masuk ke tab restore from backup. Ini Realme 3, pilih NP data dan NP RAM, dan konekkan USB dengan menekan tombol boot atas bawah ya, karena ini unitnya sudah bisa menyala, jadi tidak bisa tanpa menekan tombol boot. Tancapkan USB, nah, biarkan Pandora merestore NP data dan NP RAM-nya. Nah, NP data dan NP RAM sudah di restore. Saya kembali nyalakan lagi ya. Nah, ini sudah menyala otomatis dia. Saya tunggu sampai dia masuk ke menu utama kembali. Nah, ini sudah masuk lagi ke menu utama. Saya coba cek emailnya, apakah emailnya sudah tertuliskah. Nah, sekarang ini email sudah bisa tertulis ya. Jadi perbaikan ini sudah selesai. Realme 3 dengan kasus awal masuk restart mode. Perbaikan di sini mengganti IC MMC-nya saja. Untuk unit ini biasa terjadi akibat masa pakai unit yang sudah lama memang ya. Jadi masa kerja IC MMC-nya sudah habis. Jadi menyebabkan sistem menjadi korup dan bermasalah, dan akhirnya tidak bisa digunakan. Untuk perbaikannya tanpa mengganti IC MMC sebenarnya masih bisa di FFU metode untuk IC MMC aslinya ini. Namun untuk segi ketahanannya tidak ada jaminan ya. Untuk lebih baiknya ini diganti IC MMC dengan IC MMC yang baru agar unit bisa digunakan sebagaimana mestinya dan awet kembali. Mungkin begitu saja video ini saya akhiri. Untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Realme 3 ini perbaikan sudah selesai. Untuk pengujian tidak saya lakukan dikarenakan ini tidak ada perbaikan di area CPU. Jadi kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.